Bu. Antrinya panjang ya? Iya. Bapak kesininya. Oh iya. Jadi angkat satu dulu baru satu lagi gitu ya? Iya. Gimana Bu hasilnya? Dari daftar kemarin? Masih kurang bagus. Oh masih belum bagus. Gak apa-apa. Berobat pelan-pelan. Iya yang penting sabar ya udah. Berobat kan nggak perlu nggak instan. Berproses. Iya berempat aja. Kita yang kemarin sempat datang Bu. Iya. Iya berempat. Iya, kemarin 155/98 kalau nggak salah ya. Sekarang udah agak turun. Ya. Satu aja. Ibu mau dicek juga Pak? Mau dicek Ibu? Misalnya kemarin. Pas ke dokter itu ya. Kan kalau ibu ini kan di bunda dia ya. Oh, iya. Bunda apa? HGA. Tapi kurang berkenan. Jadi Sudah pindah. pindah ke bunda kan. Oh ya. Nah, itu kemarin tuh di awal lagi kan. Iya. Daftar baru lagi ya. Iya, memang kita carinya dokter yang banyak pasien, gitu kan. Cerita ke Oh iya. cerita. Yang reviewnya bagus Ya, gitu ya. iya. Resikonya begitu, pasiennya banyak. Iya, antriannya. Kadang-kadang lagi periksa atau udah dipanggil kan. Oh iya. Itu. Resikonya ini antrinya banyak. Itu jadi pindah ke rumah sakit. Tapi cocok alhamdulillah sama yang baru ini. Kayaknya ya memang dokternya juga ada sih. Oh iya. Ya, Bagus. gitu, iya. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Udah minum obat ya Bu ya? Minum. Oh iya. Hasilnya. Ibu di sini saya punya. Di sini saya punya ini Bu, media liquid namanya. Dan di sini ada materi terkait dengan hipertensi Bu. Nanti kita bahas bersama-sama terkait hal ini. Nah tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu ya hipertensi itu apa? Jadi hipertensi itu kayak darah tinggi atau biasanya ya darah tinggi ya biasanya Mas. Nah, hipertensi itu pada tekanan darahnya itu lebih dari 140 sampai dengan 140/90. Nah, itu udah termasuk hipertensi. Nah, hipertensi itu ada beberapa kategorinya Bapak Ibu. Ada kategori normal, hipertensi, hipertensi stadium 1 dan stadium 2. Nah, kalau normal itu kurang dari 120 per 80. Kalau prahipertensi itu dari 120 sampai 139 per 80 sampai 98. Kalau hipertensi tingkat 1 itu 140 sampai 158 per 90 sampai 99. Kalau yang stadium 2 itu lebih dari 160 per 100. Kalau Bapak tadi kan udah minum obat ya, jadinya udah 144, udah turun dari yang kemarin 155 ya. Itu berarti Bapak masuk ke hipertensi tingkat 1 Pak. Tapi ya, Ya.
Nah, hipertensi itu ada faktor risikonya juga, dari usia, jenis kelamin, riwayat keluarga. Dimana kan bapak sama ibu bilang kalau kemarin ada orang tuanya ada hipertensi juga ya, itu kemungkinan bisa dari keluarga juga. Nah, bisa juga karena obesitas, kurang aktivitas fisik kayak cuma rebahan atau aktivitas fisiknya kurang. Nah, itu bisa faktor risiko terjadinya hipertensi. Merokok juga merupakan salah satu faktornya. Dan yang paling sering terjadi hipertensi itu karena makanan tinggi lemak dan garam, itu paling cepat untuk terkena hipertensi, Bapak. Lalu kita lanjut ke gejala hipertensi. Itu ada beberapa, Pak, Ibu. Yang pertama ada pusing, sakit kepala, mudah lelah, penglihatan kabur, gelisah, bisa sesak napas juga, bisa terasa jantung berdebar-debar, dan juga rasa sakit di bagian dada. Nah, kira-kira dari gejala ini Bapak dan Ibu merasakan yang mana nih yang paling sering terjadi? Kalau saya enggak ya, aman-aman. Aman-aman, nggak ada keluhan, nggak ada gitu, keluhan. nggak ada. Pusing gitu nggak ada. Oh, gitu ya. Orang-orang tuh kalau waktu ke rumah sakit obatnya nggak amat ya, 180 ini. Terus apa gimana? Ada tanda? Nggak ada. Ya udah, saya bilang jadi pikirin kadang-kadang Iya. apa karena kita dari apa capek gitu ya, Oh, iya, bisa gitu ya. Iya. Dan itu kadang-kadang apa ya? Kok kalau di rumah sakit tinggi terus gitu ya? Tadi mungkin kita dari Oh, iya, jalan iya. gitu ya. Iya, benar. Gitu, begitu. Oh, tapi gejala spesifiknya Ya, nggak ada jadi gitu ya? itu tadi kita jangan lepas obat, jadi dia Iya, bisa dikontrol sama obat gitu ya? ya, gitu ya. Ya, Malah kalau bapak dokter tahu yang apa ya obat ala gas ya, oh, ada. ya itu akhirnya dokter ngasih itu gitu ya. Oh, iya. Jadi yang lain itu masih bandel gitu ya. Oh, ya, untuk makannya gitu ya? Ini yang turun ya. Oh, turunnya ya. Ini kasih itu memang kalau itu yang itu tadi ada sampai di bawah 140 ya. Oh, iya. Karena Saya dikontrol pikir sama obat. begini, kalau saya nggak kontrol ke rumah sakit salah satu yang kita bulanan itu, Iya, kontrol. gimana nanti? Iya. Ya, itu obat kan anu ya? Dirutin. Bukan, obat itu kan ada satu rada tinggi, apanya itu Dosis. jenis bentuknya ya, dan mahal lagi kan? Iya, benar. Nah saya pikir di situ. Kalau pas nggak mungkin dia masuk. Tapi yang mungkin kayak rawat jalan aja ya. Iya, benar. Itu kan mahal itu 150 ribu. Yang lebar. Iya. Gimana kalau saya nggak nggak berobat di situ lagi gitu ya? Iya. Pikir di situ ya. Iya sih, Pak. Tapi kan kalau dari sekarang kita udah merasakan gejala, tapi kalau pas periksa kesehatan kan kita bisa tahu ya kalau ada bermasalah, bisa diatasi sejak dini biar nanti nggak semakin parah di kemudian hari, Pak. Jadi bisa Tahu artinya kalau termasuk hipertensi mungkin ya ke dokter itu bisa terus gitu kan? Artinya ya obat tensi tadi ya. Iya, dikontrol sama obat Ya. biar tetap terkontrol hipertensi. Nah, biasanya kalau gejala-gejala ini terjadi dan tidak ditangani, Pak, ini bisa menjadi komplikasi, Pak. Seperti penyakit jantung, karena kan kalau tekanan darah tinggi kan jantung yang bisa memompa darah ya, kontrol darah ya. Nah, dia makin cepat tuh kerjanya lebih keras dari biasanya. Nah, itu bisa mengakibatkan sakit jantung. Ya bisa juga stroke karena kan pembuluh darahnya bermasalah ya. Kalau darahnya tinggi, jadi bisa juga stroke, bisa juga retinopati atau gangguan di bagian penglihatan. Nah, untuk bapak dan ibu sendiri apakah ada buruk gitu penglihatannya atau normal? Kali ada ya, Hmm. tapi jarang. Tapi mungkin kenapa ya? Saya ada kayak asap gitu ya. Oh iya, burung gitu ya, Pak ya? Iya, iya, Tapi benar. itu terjadi tuh, baru itu terjadi ya. Tidak udah biarin tapi rasa kenapa begini gitu ya. Nah, iya. Itu satu tanda umpamanya ya. Tanda, iya, Apa? tanda, iya. Ya, cuma kita kan tiap mau tidur tuh periksa tensi, Tensi, iya. bangun tidur. Oh, kamu punya alat Berarti tensi ada ya? tes, ya. Oh, jadi dikontrol sendiri. Oh, bagus, bagus. Terus gitu ya. Iya, bagus.
bagus. Jadi bisa dikontrol dari pemeriksaan ya tekanan darah. Bisa juga penyakit pembuluh darah Pak, bisa juga penyakit otak, sampai itu untuk komplikasinya. Bisa juga gangguan bagian saraf dan penyakit ginjal. Nah itu udah masuk ke komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Nah tapi hipertensi ini bisa dikendalikan Bapak dengan patuh. P-nya apa? Yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah seperti yang Bapak katakan bahwa Bapak sudah rutin untuk memeriksa tekanan darah, nah itu sudah sangat bagus Bapak untuk bisa dikontrol. Dan juga Bapak juga sudah rutin ke rumah sakit ke dokter juga. Nah anjuran dari dokter itu harus ikuti, kalau misalnya ada diberikan obat harus minum secara rutin, nggak boleh bolong-bolong. Nah terus apa sih penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur? Nah seperti yang kontrol setiap bulan ke dokter itu juga sudah sangat bagus karena bisa diperiksakan setiap bulannya apakah ada peningkatan atau semakin memburuk dengan mengontrol ke dokter itu. Lalu T, tetap diet dengan gizi seimbang. Nah gizi seimbang ini dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah kalau Bapak dan Ibu hipertensi, maka makanannya tuh yang harus diatasi atau dikurangi itu bagian garam, gula, dan juga minyak. Ya, nah seperti itu. Kalau tuh upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nggak perlu aktivitas fisik yang berat-berat Bapak Ibu. Kayak jalan-jalan aja udah cukup. Kalau misalnya nggak bisa jalan jauh, jalan di sekitar rumah aja juga nggak apa-apa, melakukan aktivitas sehari-hari gitu Bapak. Lalu hindari asap rokok dan alkohol. Itu Bapak nggak merokok ya Kak? Ya itu sudah sangat bagus. Ya, salah satu langkah untuk menjaga kesehatan yang bagus itu dengan tidak merokok. Ya Kak ya. Lalu pengobatan ya itu kan obat Bapak dan Ibu kan ada obat rutin diminum ya. Nah itu harus diminum dengan teratur. Kalau 3x1 berarti sehari 3 kali itu harus diminum, nggak boleh bolong-bolong. Biar efektif juga nih obatnya bekerja. Lalu atur pola makan, nah itu dengan batasi konsumsi gula. Gula maksimal 4 sendok makan per hari. Kalau misalnya Bapak atau Ibu suka minum kopi atau Udah banyak ya, harusnya makan sehari. iya, tapi itu maksimal. Tapi untuk Saya mah kalau ngopi gula aren aja ya. oh ya bagus. Tapi manis banget. Ya, kalau gula aren memang manis ya. Manis ya. Berarti kita kurangi. Iya, nanti dikurangi untuk gulanya. Kalau takaran 4 sendok itu sendiri nggak yang munjung, yang nggak munjung, yang rata gitu. Lalu garam 1 sendok teh per hari itu maksimal. Jadi kalau Ibu masak nih, nah garamnya dikurangi. Kalau misalnya biasanya garamnya 1 sendok teh tapi yang munjung atau yang menggulung itu di iya ya kalau bisa kira-kira aja Jadi kurang asin ya ikan asin. oh iya kalau makan udah asin ganti ikan asin. Nah itu boleh dibatasin dulu Ibu Bapak. Yang boleh ya ikan asin. Iya Ya ditawarin lah ikan asin ya. iya. Terus kalau minyaknya tuh 5 sendok makan per hari Ibu. Kalau Ibu masak nih, kalau numis atau apa itu maksimal 5 sendok itu untuk per hari. Tapi kalau bisa kalau ada ikan goreng atau ayam goreng itu mungkin dimodifikasi nih Bu, jangan digoreng tapi dikukus atau dipanggang biar mengurangi minyak per harinya. Biar nggak terlalu banyak konsumsinya. Sekarang kan ada yang panggangan yang praktis. Iya itu, benar, asal Korea. teflon gitu ya. Sampai belum beli. Enak ya Pak? Iya, lebih praktis, nggak perlu ribet kalau ada itu ya. Kan ayo kan ayam ayo ya. Iya, apa aja bisa. Lalu pencegahan hipertensi itu bisa dengan cerdik itu Bapak. Nah, cerdik itu apa? Cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga. Nah, olahraga tuh untuk Bapak dan Ibu nggak perlu yang berat-berat, yang ringan, hanya disesuaikan aja. Lalu diet yang seimbang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu istirahat yang cukup, jadi nggak boleh begadang nih Ibu. Kemarin Ibu juga sempat dikatakan itu ya? Ya, maka kemarin kan Ya. kita di dokter sama anaknya. Ya. Jadi kesawat tidur. Ya biar nggak begadang Baru ya. baru minyak. Oh, iya. Udah ada obat tidurnya ya. Oh, iya. Kenapa tidur jam 11 nggak mau tidur ya katanya kan? Nggak ngantuk ya Bu ya. Iya. Hari ini kasih obat tidur
ada stres atau banyak pikiran, itu bisa dialihkan dengan topping biar efektif untuk bapak dan ibu. Biasanya kalau ibu sama bapak stres, tanya apa kayak nonton TV kah atau main sama TV kah, nah itu bisa dialihkan stresnya. Bakso ya. Nah itu tidak boleh tuh kak kalau itu. Iya. Oke, untuk materi yang saya sampaikan sudah selesai bapak ibu. Iya. Namun akan dilanjutkan dengan bermain games nih bapak. Nah bermain games itu ada pilihan makanan dan minuman sehat dan juga makanan dan minuman tidak sehat. Nah kita punya kartu, nanti bapak dan ibu bisa memilih nih mana yang makanan sehat dan juga makanan tidak sehat. Jadi dibantu sama teman saya. Ya, baik Pak, Bu, tadi kan kita udah menjelaskan kayak tentang hipertensi itu apa, cara pencegahannya seperti apa, gitu kan, terkait pola makannya juga dan aturan minum obat. Nah berikutnya ini kita akan main games, gampang kok Pak, gitu nggak susah gitu kan. Nah ini kan di sini ada makanan, minuman yang sehat dan tidak sehat gitu. Nah mungkin saya melihat, nah ini untuk kertas yang warna hijau untuk makanan yang sehat. Ini yang merah coklat, ini untuk yang tidak sehat. Nah saya kasih contoh dulu ya Bapak Ibu ya. Misalnya gorengan. Nah gorengan ini kan tadi kalau berdasarkan penjelasan tadi itu salah satu yang menjadi resiko karena dia banyak minyak gitu kan. Nah, jadi ini masuknya ke dalam kategori makanan yang tidak sehat, yang coklat ya di sini. Kemudian misalnya contoh yang lain, ini ada air kelapa. Nah kita tahu kan air kelapa itu sehat alami gitu kan, dia nggak manis banget gitu, kalau dimakan pun enak gitu rasanya. Jadi ini termasuk ke dalam kategori yang sehat, makanan minuman yang tidak sehat. Seperti itu Bapak Ibu ya mainnya. Oke, sudah dipahami? Ya. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk ini kartunya dipilih, dipegang, nanti dicocokkan ini untuk makanan yang sehat, ini yang tidak sehat. Semuanya ya. Iya, se Bapak Ibu yang Dibagi mau dua letakkan, kan? iya dibagi Iya dua. boleh. Iya Pak. Iya. Ini ke sini. Iya. Ini ke sini. Apa minuman kemasan? Oh, ini kayak ini ke sini ya. Iya. Mana ya? Sini ini ke sini. Oh, ke sini. Sate kambing. Nasi Kurang bagus. Ini tadi. Nasi merah. Akan ke sini kali ya. Nah, betul nggak? Oke, baik. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah kalau saya lihat, kita lihat di sini memang sudah benar semua ya. Di sini untuk makanan yang sehat, ini makanan yang tidak sehat, kurang sehat gitu ya. Ini bagus. Oh iya. Mungkin kalau garamnya banyak atau terlalu gosong itu nggak sehat. Oh, gitu. Oke, tidak apa-apa. Jadi memang kan kita ketahui tadi salah satu yang menjadi faktor risiko hipertensi itu kan dari makanan kita sendiri gitu kan. Dimana salah satunya kalau kita di dapur itu biasanya berkaitan dengan konsumsi gula, garam, dan minyak gitu. Nah, kalau yang kita lihat di sini kan salah satunya ada gorengan, gulai ayam itu kan mengandung banyak santan kan. Kalau kita tahu santan itu kalau udah diangetkan itu makin lemaknya, minyaknya makin banyak gitu. Nah kalau di sini kan ada makanan sehat nih, kita tahu salah satu pengganti nasi putih ada nasi merah. Kenapa nasi merah itu bisa dijadikan pengganti? Karena dia diserat, mudah kenyang gitu. Nah kalau pepes tahu ini kenapa sehat? Karena dia termasuk ke dalam protein nabati ya, dari tahu, tempe itu sangat baik gitu untuk protein yang dibutuhkan tubuh kita gitu. Terus buah sangat baik juga, serat
kalau kita lagi susah diakhirkan kita makan itu juga sehat gitu. Oke baik, ini kalau kita lihat sudah sangat baik ya, Bapak Ibu sudah bisa mengelompokkan makanan yang sehat dan juga tidak sehat. Iya, bisa memilih makanan sehat dan tidak sehat. Kita kalau ada pilihan tetap aja ya. Ya, setidaknya kalau sudah ada pilihan kita bisa mengurangi sedikit gitu. Memang prosesnya susah Pak, kita harus pelan-pelan, kita coba pelan-pelan. Nggak bisa langsung instan gitu ya. Kebiasaan gitu kan. Diubah pelan-pelan. Oke baik, untuk